Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan kepada kita keutamaan di hari Jumat. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang matahari terbit di pagi hari sebaik di hari Jumat. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa udkhila fil jannah. Demikian juga di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha taqumus saah. Dan di hari Jumat akan terjadi, di hari Jumat ini akan terjadi hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena ini Islam menjadikan hari Jumat merupakan hari yang spesial. Dari pagi hari Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan untuk hamba-hambanya ibadah-ibadah yang dengannya kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengawali khutbah singkat kita di hari Jumat ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan kenikmatan hidup, kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat merasakan ibadah di hari Jumat. Dan ini merupakan kenikmatan yang patut kita bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa azbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan sungguh aku Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kalian nikmatku yang zahir, yang nampak, wa batinah, yang tidak tampak. Demikian juga sanian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sebagai umatul Islam untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memperbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawa al-Imam Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala awsini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Faraddada miraran faqala la taghdab. Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang pemuda, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini. Cobalah berikan aku sebuah nasihat."
Pemuda tadi ini datang kepada Nabi, dan mayoritas kebiasaan para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Demikian juga pemuda ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan dirinya lebih baik. Ya Rasulullah, ausini, beri aku satu nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada pemuda tadi ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan engkau marah. Jangan cepat emosional. Faraddada miraran. Seorang pemuda tadi ini seakan-akan mendapatkan nasihat yang sangat singkat. Kurang dia. Dia ulang lagi. Ausini, kasih lagi nasihat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan marah. Jangan cepat emosional. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam sejatinya agama yang rahmatan lil alamin. Islam menganjurkan kepada pemiliknya untuk memiliki sifat ta'anni, perlahan, tidak tergesa-gesa, dan memiliki sifat rifq, lembut, santun, tidak arogan. Oleh karena ini, jika di dalam diri seorang muslim memiliki sifat lembut, penuh dengan kasih sayang, tidak mudah emosional, maka ketahuilah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, persentase antum masuk ke dalam jannah Allah lebih besar. Berbanding terbalik, jikalau antum memiliki sifat emosional, arogan, diktator, maka makin menjauh dari kriteria dan sifat penduduk ahlul jannah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan di antara mereka yang memiliki sifat-sifat ahlul jannah sebagaimana Allah terangkan di dalam surah Ali Imran ayat 132 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan jannahnya yang Allah sediakan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Allah kasih untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Siapa yang akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi? Simak ayat 133. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Di antaranya adalah orang yang berinfak tak kalah susah dan senang. Siapa lagi? Wal kaziminal ghaidh. Di antaranya adalah orang yang mampu menahan emosi. Orang yang enggak gampang emosian, orang yang enggak gampang marah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut karakter ciri khas orang yang di dalam neraka sekarang. Bagaimana sifat mereka? Nabi sebut mereka ini arogan. Nabi sebut mereka ini diktator. Nabi sebut mereka ini gampang emosi. Nabi sebut mereka ini sebagai orang-orang yang sombong. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Harisah binti Wahab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian siapa penduduk neraka? Qalu, "Bala ya Rasulullah." Mau. Kasih tahu, tunjuk kami siapa itu penduduk neraka. Penduduk neraka itu mayoritasnya kata Rasulullah SAW al-jabbarun, ya, al-mutafahikun, ya, seorang yang jabbar, diktator, seorang yang cepat emosi,
dan mustakbirin jawad, seorang yang sombong dan kaku. Ini ciri khas ya, penduduk neraka. Mereka itu kasar, mereka itu gampang emosi, gampang cepat tersinggung, marah terhadap anaknya, marah terhadap istrinya, terlebih lagi yang lebih parah, orang tuanya pun kena marah sama dia. Entah apa salahnya, semua dimarahi. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sebut bagi mereka yang mampu menahan emosi padahal dia bisa mengeluarkannya, dan ada sebabnya dia mau emosi nih, dia mau marah nih, tapi dia tahan. Dia tahan sekuat, maka Nabi SAW kasih dirimu dengan keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, Nabi SAW akan pilihkan nanti engkau bidadari-bidadari yang kau akan pilih sesuka hatimu. Ditambah lagi Allah akan panggil di halayakan ramai dari umat pertama sampai akhir. Allah panggil dirimu, ta'al, sini. Setelah itu silakan kau pilih mana nih bidadari ini. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala, dari sahabat Muaz ibnu Anas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kazama ghaizan wa huwa yastati ayyan fizahu nadallahu ala rusul khalaik. Barang siapa yang kazama ghaiz, menahan emosinya, menahan amarahnya, dia mampu nih mau mengungkapkannya, kebenaran ada pada dirinya, dia pingin marah, fahuwa yastati ayyan fizahu, tapi dia tahan, gak jadi marah. Nadallah ala ru'usul khalaik, engkau nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia, di ribuan dan di jutaan manusia, min awal ilal akhir, manusia pertama sampai akhir. Antum datang sendiri itu, dipanggil dengan namamu, dengan nama bapakmu. Wa khayyarallahu minal huri ma yasha, Allah kasih, Allah pilihkan kepada dirimu bidadari-bidadari yang kau inginkan. Kita pilih berapa kita mau. Subhanallah ya. Bagi kita yang menahan emosi, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa dipungkiri, kita sebagai kaum pria, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai orang tua, sifat emosional di dalam diri kita itu lebih dominan daripada seorang wanita. Oleh karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jika engkau itu memang jago, jika engkau itu memang jago silat, pandai berantem, ya, menjadi pendekar yang sesungguhnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, laisa sadidu bisur'ah, yang namanya jagoan itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya, bukan. Yang namanya fighter sejati itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawannya, yang bisa menumbangkan lawannya, enggak, bukan itu kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang dikatakan jagoan adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan jiwa yang kalau mau marah dia. Itu paling sulit. Kita lihat tingkah laku anak kita, pingin emosi nih, pingin kita pukul, pingin kita marahi, gak jadi. Selamat, engkaulah jagoan sesungguhnya. Kita lihat perangai istri kita melihat perangai tetangga kita melihat perangai teman kita mau marah, gak jadi. Selamat, engkau jagoan sesungguhnya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada salah seorang pemuda,
La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Di dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan dan keutamaan bagi engkau yang tidak memiliki sifat emosional yang tinggi, bagi engkau yang tidak gampang marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan cepat emosi, jangan jadi orang yang arogan. La taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu jannah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu simpelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang pemuda. La taghdab, jangan marah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika memang sifat emosionalmu ini susah kau redam dan akan timbul amarah yang sangat menggelora di dalam hatimu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amarah tadi ini hanyalah bisikan dari syaitan melalui aliran darah manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitan yajri majradam ala bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu menguasai manusia sesuai aliran darah. Maka kala amarah dan emosi menguasai dirimu, lakukanlah tips-tips berikut dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita yang bisa meredam emosi kita. Yang pertama, kalau kita ingin marah, kalau kita mau marah dan marah tadi tidak terkendali dalam diri kita, fata'awwazu billahi minasyaitan. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau syaitan sudah mulai menguasaimu, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sulaiman ibn Surd, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama para sahabat, farujulani yastabbani. Ternyata ada dua orang nih lagi begaduh, lagi marah. Wa ahaduhuma qad ihmarat wajah. Salah seorang dari sahabat ini udah merah mukanya saking marah dan udah nampak uratnya. Kalau dia orang marah itu kan nampak uratnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi lihat orang yang marah lagi begaduh dan berantem tadi ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwazu billahi minasyaitan. Berlindunglah dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Faqala ahaduhuma, salah seorang sahabat tadi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan apa? Lastu bimajnun, katanya. Aku enggak gila, ngapain aku berlindung dari syaitan? Lihat, antara dua orang ini yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang tidak mengamalkan. Jadi kalau timbul sifat emosional dan marah kepada seorang, ta'awuzubillahi minasyaitan. Berlindung kepada Allah dari syaitan. Tips yang kedua yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau amarah dan emosimu tak terkendali, hendaknya engkau diam. Diam. Jangan lagi melanjutkan pembicaraan. Kita lagi berbicara sama orang nih, kita enggak suka sama seorang, ternyata panjang pembicaraannya, salah seorang di antara kita diharuskan untuk diam. Dan inilah
sifat hamba-hamba yang berkasih sayang yang Allah sebut di dalam surah Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauda wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman, kata Allah, mereka itulah hamba-hamba yang tak kalah berjalan di atas bumi Allah itu haunan, dalam keadaan tenang, enggak gurusa-gurusuh, enggak sombong, enggak congkak. Wa iza khatabahumul jahilu, kalau ada orang jahil yang ngajak dia bertengkar, kalau ada yang orang jahil ngajak dia berantem, qalu salama, dia mengatakan assalamualaikum, dia tinggalkan. Tips ya, ada orang ngajak berantem, ada orang ngajak ribut, tinggalkan aja. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian marah, kalian diam. Karena makin kita mengeluarkan perkataan, terlucapkanlah perkataan yang tidak bermanfaat. Dan tanda ciri khas seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dari akhir, berkata baik atau diam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, jikalau emosi dan marahmu sedang bergejolak, maka engkau diharuskan untuk berpindah posisi. Yang tadinya berdiri, duduk. Yang tadinya duduk, berbaring. Yang lagi berbaring enggak juga teredam, pindah, tinggalkan tempat tadi itu. Karena tempat tadi itu sudah dikuasai oleh syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, "Iza ghadiba ahadukum," kalau kalian marah, fahuwa qa'imun, dia berdiri, falyarkud, dia duduk. Fa iza lam yazhab, kalau belum hilang amarah dan emosinya, falyattaji, dia berbaring. Kalau dia belum hilang, maka berpindahlah dan berpalinglah dari tempat itu, karena tempat tadi sudah dikuasai oleh syaitan. Engkau lagi marah dengan istrimu, ya, engkau ingin marah, engkau ingin mengucapkan ucapan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, engkau keluar dari rumah. Kau keluar dari rumah, sehingga setelah hilang marahmu, baru kau temu lagi istrimu. Selesai. Sehingga kalau orang emosi, banyak ucapan-ucapan yang keluar. Ku talak kau, ku cerai kau. Kok kita pisah aja? Sehingga apa? Terjadilah yang terjadi. Dia menyesal. Kenapa? Sikap emosi yang tadi ini nggak bisa dia tahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kau pindah, kau berpaling, kau tinggalkan tempat tadi. Kalaupun belum hilang, maka tips yang keempat adalah berwudu. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, al-ghadib minasyaitan. Emosi dan marah ini dari syaitan. Wasyaitan khaliqa minan nar. Dan syaitan itu tercipta dari api. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Fa iza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian marah, maka hendaknya kalian berwudu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit tips menjadikan kita tidak gampang emosi. Kalaupun kita datang sifat marah dan emosi, maka lakukan tips-tips ini. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqimussalah.